Ketua PCNU Demak, ketika sejarah NU dibelokkan tidak ada suaranya. Bahkan sampai buku-bukunya beredar pun ya tidak ada suaranya. Kemudian ketika Jatman diambil alih oleh Mbah Lutfi juga tidak ada suaranya. Apalagi ketika sejarah perjuangan para pahlawan bangsa dibelokkan, sejarah penyebaran Islam di Indonesia pun dibelokkan, ketua PCNU Demak ini tidak ada suaranya. Begitu muncul suaranya di media sosial, malah akan mengevaluasi pengurus NU yang ada di kepengurusan PWI-LS. Dan bahkan menyebutkan bahwasanya PWI-LS ini akan membumi hanguskan para ulama. Atas pernyataannya ini tentu saja mendapatkan respon serangan dari pengurus PWI-LS karena dianggapnya ketua PCNU ini tanpa ada tabayun terlebih dahulu, seolah-olah ketua PCNU ini dikatakan baru bangun tidur. Seperti apa pernyataan dari ketua PCNU Demak ini serta bagaimana respon dari pengurus PWI-LS ini, silakan simak videonya. Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya banom yang namanya PWI. Ini harus jelas. Lu tuh orang NU ya di mana-mana. Orang sing ning Marhadiono, sing ning Pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PWI, mungkin di sini orang nggak berarti, ya. Ini PWI akan dievaluasi. Begini Pak, kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PWI mau membumi, menghanguskan, membumi HPI dan menabrak kiai yang mendukung Habib, ini bertentangan dengan garis perjuangan NU nomor berseberangan apa sesuai? Berseberangan. Pak Kiai Aminuddin panjenengan paham tahu nggih Gus Abbas Buntet secara genealogi kiprah tidak diragukan tentang kehijauan ke-NU-nya. Beliau putra dari almarhum Romo Kiai Haji Fuad Hasyim Cirebon. Romo Kiai Haji Fuad Hasyim Cirebon putra dari Mbah Abbas Buntet Cirebon, panglima perang resolusi jihad NU 1945 di Surabaya. Siapa yang meragukan Mbah Fuad Hasyim almarhum? Siapa yang meragukan Mbah Abbas Buntet dan siapa yang meragukan Gus Abbas Buntet tentang bagaimana berada di garda paling depan di dalam membentengi NU? Panjenengan apa? Kiprahnya selama ini menjadi gerbang, menjadi garda terdepan membela NU. Kapan PWI Laskar Sabila akan membumi hanguskan kiai-kiai NU? Kapan Pak Kiai Aminuddin tabayun? Kalau panjenengan nggak tabayun klarifikasi ini, panjenengan nanti tabayun ke ketua PWI Laskar Sabila Kabupaten Demak. Itu fitnah yang keji itu. Ngawur. PWI Laskar Sabila di tingkat pusat salah satu penasihatnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman mantan Kasat yang hari ini menjadi salah satu anggota penasihat presiden. Oke, Pak Kiai Aminuddin, saya kasih tahu, panjenengan kalau nggak mengklarifikasi mentabayun ini, siap-siap PWI Laskar Sabila Kabupaten Demak untuk mengurus ini. Saya ketua PWI Laskar Sabila Kabupaten Banyumas, Pak Kiai Aminuddin, kalau ingin tahu. Saya nggak terima dengan fitnah yang sampean lemparkan itu. Bahwa PWI Laskar Sabilillah memang tidak ada hubungannya dengan perkumpulan Nahdlatul Ulama, yes.
Dan kami selama ini tidak pernah mengklaim, tidak pernah mengaku diri sebagai badan otonomnya NU, nggak pernah. Walaupun kami semua, hampir semuanya, 90% adalah kader-kader NU nih yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabilillah. Hampir semuanya kader-kader NU tulen. Tetapi bahwa dalam konteks organisasi secara hierarkis kami tidak pernah mengaku bahwa PWI adalah bagian dari badan otonom NU, nggak pernah. Kecuali kami mengaku begitulah, sampean ngomong begitu pantas, nggak pernah ada. Gus Abbas nggak pernah mengaku-ngaku. Tadi adalah video dari Ketua PCNU Kabupaten Demak. Kalau tidak salah, beliau adalah Kiai Haji Aminuddin. Yang mana dalam isi video Kiai Aminuddin telah mengeluarkan satu narasi yang menurut saya adalah itu dapat menimbulkan stigma yang menyesatkan. Yang pertama tadi, Kiai Aminuddin, Ketua PCNU Demak ini menyampaikan bahwa PWI bukan bagian atau badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Itu memang betul, bahwa PWI memang tidak ada sangkut pautnya dengan Nahdlatul Ulama. Dan sepengetahuan saya, seingat saya, Ketua Umum PWI Gus Abbas Buntet belum pernah menyampaikan statement bahwa PWI adalah bagian dari Nahdlatul Ulama atau PWI adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Belum pernah ya. Tapi fakta di lapangan bahwa pengurus PWI itu mayoritas adalah orang-orang NU. Itu satu fakta yang harus kita garis bawahi, bahwa kami Perjuangan Wali Songo Indonesia tidak pernah menyatakan, tidak pernah mengklaim bahwa PWI adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Saya sendiri Ketua PWI Kota Surakarta yang juga kader Nahdlatul Ulama. Jadi saya pun bukan hanya sekedar warga NU, tapi kader NU. Lalu yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah tentang pengurus NU yang terlibat atau merangkap menjadi pengurus PWI akan dievaluasi. Dan itu disampaikan juga bahwa hal tersebut adalah keputusan dari PBNU. Soal rangkap jabatan, saya buka ADART Nahdlatul Ulama. Tidak ada peraturan dari ADART Nahdlatul Ulama yang melarang warga NU atau pengurus NU merangkap jabatan di organisasi lain. Kalau di sini dalam hal ini adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya bacakan tentang rangkap jabatan ini ada di bab 16 pasal 51. Jabatan pengurus harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan A. Jabatan pengurus harian pada semua tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama. B. Jabatan pengurus harian lembaga dan badan otonom. C. Jabatan pengurus harian partai politik. D. Jabatan pengurus harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik dan atau jabatan pengurus harian perkumpulan kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. 2. Jabatan pengurus harian lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian lembaga pada semua tingkat kepengurusan. 3. Jabatan Ketua Umum dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan A. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan badan otonom. B. Jabatan pengurus harian lembaga. C. Jabatan pengurus harian partai politik dan atau D.
jabatan pengurus harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik. Dan coba pelajari ADART Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tidak ada satu poin pun dari Perjuangan Wali Songo Indonesia yang bertentangan dengan ADART Nahdlatul Ulama. PWI bukan partai politik dan PWI tidak bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Bisa dibaca ADART dari PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi saya tekankan bahwa soal pengurus NU tidak boleh menjadi pengurus PWI, itu saya pertanyakan dasarnya. Dan Kiai Aminuddin tadi juga menyampaikan bahwa ini adalah keputusan PBNU. Saya tunggu resminya dari PBNU, resmi dari PBNU, bukan dari personal pengurus PBNU. Jadi alangkah baiknya kepada yang terhormat Kiai Aminuddin, Ketua PCNU Kabupaten Demak, sebelum mengeluarkan statement di depan publik, coba dipelajari dulu sebelum apa yang Anda sampaikan itu justru menjadi blunder untuk Anda sendiri. Jadi yang disampaikan Kiai Aminuddin dari awal sampai akhir sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Soal PWI bukan bagian dari NU itu sudah jelas dan itu sudah pasti. Sering disampaikan oleh Gus Abbas sendiri bahwa PWI bukan bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama. Dan soal rangkap jabatan itu tidak ada aturan yang dilanggar. Kami pun dalam berorganisasi, kita juga memperhatikan betul peraturan-peraturan dari organisasi yang kita ikuti. Dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama dan Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mohon untuk yang terhormat Kiai Aminuddin, sebelum panjenengan menyampaikan statement, mohon dipelajari dulu. Perlu saya sampaikan bahwa sejak berdirinya PWI sampai hari ini yang sudah berumur 1 tahun lebih, para pengurus tidak pernah sekalipun mengeklaim, tidak pernah sekalipun membuat statement ataupun pernyataan bahwa PWI adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Tidak pernah melakukan itu. Karena apa? Karena PWI tahu aturan yang ada di dalam PBNU. PWI tahu unggah-ungguh. PWI tahu etika dalam berorganisasi, sehingga tidak pernah dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang kami katakan adalah bahwa anggota PWI dan pengurus PWI mayoritas adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Itu fakta. Ada yang mantan pengurus Ansor, ada yang mantan pengurus IPNU, ada yang mantan pengurus MWC, kemudian PC dan lain sebagainya. Ini fakta. Bahkan ya, ketua umum PWI pun merupakan kader tulen Nahdlatul Ulama karena beliau adalah cucu dari Kiai Abbas Buntet Cirebon yang merupakan Panglima Hizbullah, orang kepercayaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini fakta. Saya mohon kepada Bapak Ketua PCNU Demak, yaitu Bapak Aminuddin, yang pada pertemuan Nahdlatul Ijtima di gedung NU Demak, panjenengan sembrono saenake dhewe ngomong tanpa ada bukti, tanpa ada klarifikasi, tabayun kepada kepengurusan PWI Demak, apalagi kepada pengurus pusat PWI, dan jenengan mengatasnamakan surat dari PBNU. Kebenarannya iya atau tidak belum ada yang tahu. Kalau benar-benar iya, kenapa? Salahnya apa PWI? PWI justru menjaga marwah NU yang dibelokkan orang-orang Ba'alawi. Coba lihat, Pak Lutfi itu membelokkan sejarah NU. Lihat, para habaib mengatakan bahwa Indonesia itu milik ulama tarim. Itu pengkhianat itu. Itu pengkhianat. Kenapa kamu bela? Coba lihat. Ba'alawi mengatakan bahwa apa? Haram ikut NU, haram ikut Ansor Banser, haram ikut Fatayat Muslimat. Itu orang Ba'alawi.
Itu jelas. Coba lihat dengan jejak digitalnya di video di YouTube itu baik sekali. Pasti kamu tidak akan baca. Kalau kamu jiwa Pancasila, kalau sampeyan itu benar-benar Nusantara, jiwa Pancasila, pasti kamu akan mengetahui jiwa Pancasila itu ini. Jiwa Pancasila berdarah-darah yang menderita, dikatakan berbagai macam cara, tetap memperjuangkan Pancasila untuk Indonesia. Kalau kamu membela para Alawi, berarti kamu ikut berkhianat kepada NU dan kamu ikut berkhianat kepada bangsa ini. Karena apa? Mereka Alawi ini yang bikin gaduh, bikin repot. Usman bin Yahya itu yang mengharamkan jihad melawan Belanda. Usman bin Yahya itu yang menyesat-nyesatkan ulama-ulama Thariqah. Usman bin Yahya itu yang menyetan-nyetankan jamaah Thariqah. Hasil dari fatwanya Usman bin Yahya, ribuan ulama-ulama Thariqah dibunuh oleh Belanda, ribuan jamaah Thariqah dibunuh oleh Belanda. Itu gara-gara lambene Usman bin Yahya yang jelas-jelas mengharamkan pada orang-orang pribumi untuk memberontak atau melawan Belanda. Padahal nek jenengan orang NU mesti ngerti, apalagi jenengan pengurus besar NU di cabang Demak, pasti jenengan tahu. Waktu itu Mbah Hasim beserta Mbah Wahab Hasbul, Mbah Wahab Hasbul, Mbah Samsuri serta yang lainnya, Mbah Asnawi itu serta yang lainnya, seluruh ulama Nusantara mewajibkan hukumnya wajib bagi orang-orang Nusantara Indonesia pada masa itu wajib berperang melawan Belanda, matinya mati syahid. Itu NU asli. Malah kamu ambil kesempatan jadi pengurus PBN, pengurus PCNU Demak, malah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang ikut PWI akan dievaluasi. Kamu tidak sadar sih? Kamu sadar? Kamu mengatasnamakan PWI, kamu mengatasnamakan PCNU. Karena apa? Karena kamu ada kepentingan, satu finansial, dua emosional, tiga adalah sosial. Itu kepentingannya pribadi Anda. Kenapa Anda bawa ke PCNU? Berarti apa? Anda mengotori PCNU Demak. Saya hanya nakdiin biasa, tidak siapa-siapa. Tetapi kalau jenengan mengatakan demikian, berarti jenengan menginjak-injak marwah NU. Yang mencuri jatman dari NU siapa? Pak Lutfi. Ayo coba. Yang mencuri jatman itu siapa? Pak Lutfi. Kalau sampai di wong Demak sadar, pendiri jatman siapa? Mbah Muslim Ragil. 4 orang tokoh orang itu. Ya, Mbah Mas Rohan. Ya, dan yang lainnya 2 lagi itu. Manggung Mbak Maktur sama Mbak Nawi Berjan. Sadar, kenapa kamu bela? Jelas-jelas Pak Lutfi mencuri jatman dari NU. Kenapa kamu bela? Satu, kedua, yang membelokkan sejarah Nusantara itu siapa? Pak Lutfi beserta kawan-kawannya Mbak Alawi. Coba lihat, cobalah. Kamu nggak sadar, kamu jangan seenak dewi. Kalau kamu tidak klarifikasi dengan para kiai-kiai, para pengurus PWI daerah Demak atau pusat, maka sampean akan kualat. Karena apa? Karena sampean mengkhianati perjuangan Nahdlatul Ulama. Panjenengan menuduh PWI yang tidak senonoh, padahal PWI menjaga marwah Nahdlatul Ulama melalui PWI. Betul, PWI bukan banom NU, itu betul. Tapi anggota semua pengurus adalah asli kader NU yang terbaik. Panjenengan nggak tahu sih kesesatannya Mbah Alawi. Ini loh kitabnya. Kitabnya nih Masro'ur Rawi. Ini kesesatannya Mbah Alawi yang mengaku Gusti Allah gitu. Ini kitabnya mengaku Gusti Allah. Sama harus sadar. Ini kitabnya. Beli, udah beli. Ya, biar tahu. Ya, gitu lah. Jangan kamu bela tamat data, kamu ngomong sampai nakmu dewi. Ini kitabnya. Kalau sampai di wong Demak sadar, pendiri jatman siapa? Mbah Muslim Ragil. 4 orang tokoh orang itu. Ya, Mbah Mas Rohan, ya, dan yang lainnya 2 lagi itu. Manggung Mbah Maktur sama Mbah Nawi Berjan. Sadar, kenapa kamu bela? Jelas-jelas Pak Lutfi mencuri jatman dari NU. Kenapa kamu bela? Satu, kedua, yang membelokkan sejarah Nusantara itu siapa? Pak Lutfi beserta kawan-kawannya Mbah Alawi. Coba lihat, cobalah. Kamu nggak sadar, kamu jangan seenak dewi. Kalau kamu tidak klarifikasi dengan para kiai-kiai, para pengurus PWI daerah Demak atau pusat, maka sampean akan kualat. Karena apa? Karena sampean mengkhianati
perjuangan Nahdlatul Ulama. Panjenengan menuduh PWI yang tidak senonoh, padahal PWI menjaga marwah Nahdlatul Ulama melalui PWI. Betul, PWI bukan Banom NU, itu betul. Tapi anggota semua pengurus adalah asli kader NU yang terbaik. Panjenengan nggak tahu sih kesesatannya Mbak Alawi. Ini loh kitabnya nih, Masra'ur Rawi. Ini kesesatannya Mbak Alawi yang mengaku Gusti Allah. Ini kitabnya mengaku Gusti Allah. Sama harus sadar. Ini kitabnya udah beli ya, biar tahu ya, itulah. Jangan kamu bela tamat data, kamu ngomong sampai nakmu dewi. Ini kitabnya, sejarahnya. Al-Baha ini Al-Baha. Ini sejarah Khatrul Maut pertama. Cobalah sadar, Pak Ketua PCNU, sadar. Kalau tidak ada data, fakta, bukti, dokumen, jangan bicara saenaknya. Orang yang kamu bela, Pak Alawi, itu adalah pengkhianat bangsa, penjajah, orang yang merubah sejarah. Coba lihat tuh sejarah Mbak Muryo, siapa yang merubah? Pak Alawi juga. Kok sampean bela kebangetan teman sampean Pak Ketua PCNU? Sadar. Sampai tidak punya data, tidak punya bukti, ngomong sampai naik dewi. Pertama, yang kedua, kalau sampai membela Mbak Alawi berarti sampean podo karo apa? Berkhianat kepada NU dan berkhianat kepada pejuang-pejuang Nusantara, dengan berkhianat kepada apa? Darah leluhur bangsa Indonesia. Sadar segera mungkin Pak Ketua PCNU Demak, sebelum kamu mendapatkan laknat dari NU dan para wali-wali NU. PWI-LS ini bergerak tidak mengatasnamakan NU, tapi usaha atau gerakan dari perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah ini menguntungkan untuk NU, menyelamatkan NU. Salah satunya menyelamatkan Jatman dari diakuisi, diklaim, dihak ciptakan oleh LBY. Alhamdulillah banyak yang tercerahkan. Nah, ini maksudnya gimana ini, dievaluasi? Seharusnya berterima kasih dong, gitu loh. Dan kami pastikan ini Kiai Aminuddin ini ya masih mukibin yang apik, belum. Coba itu datang di komplek pemakaman Bonang, kan masih Jawa Timur itu. Coba dicek, banyaknya makam yang bertuliskan kabut di situ. Apakah tidak mengiris hati, terus berpikir apakah ini benar, gitu loh. Terus ada lagi nih yang menarik, anggota Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, dan Banom lainnya yang mengikuti kegiatan PWI-LS mengganggu ulama dan habaib, maka akan dievaluasi. Yang mengganggu ulama dan habaib itu siapa? PWI-LS itu menolak sholawatan yang menghadirkan kabib. Justru yang harus diwaspadai adalah gerakan para kabib. Coba kami bertanya kepada saudara-saudaraku semua, yang menerapkan persekusi itu siapa? Anak buahnya kabib kan, jongosnya kabib, mukibinnya kabib. Kami tidak pernah diajari seperti itu. PWI-LS tidak pernah melakukan tindakan persekusi. Justru menjadi korban. Rengas Dengklok kemarin itu kayak Ihsan mobilnya hancur, itu siapa itu? Itu korban. Sampai sahabat Banser juga menjadi korban. Itu loh. Jadi ini malah blunder ini pernyataan dari Ketua PCNU Kabupaten Demak ini. Ini justru memperlihatkan kemukibinnya kepada kabib. Siapa yang mengganggu ulama dan kabaib? Menolak, karena selama ini majelis-majelis sholawatannya kabib itu cuma kedok saja untuk mendoktrin yang menjadikan otak-otak para mukibinnya itu menjadi mandul. Yang tadinya rajin ngaji gara-gara kenal sholawatan, keluar dari pondoknya. Yang tadinya rajin belajar, hampir menyelesaikan kuliahnya, keluar di DO sama dosennya. Ini banyak sekali penemuan-penemuan yang kami temukan di lapangan seperti itu. Wajar dong semua ditolak, karena apa? Madharatnya itu besar, gitu loh. Terus pertanyaannya, sholawatan itu apa harus dengan kabib yang isinya doktrin, dongeng, khurafat, doktrin mahabbah, mahabbeh, berkah-berkah? Apa harus seperti itu? Banyak kiai, ustadz,
santri yang pintar sholawatan. Sholawatan itu bisa dikerjakan di rumah, justru malah lebih manfaat, lebih aslah menurut kami. Gitu loh. Ini blunder lagi nih PCNU Kabupaten Demak ini. Ini seharusnya lebih mendalami lah tentang polemik nasab ini. Jangan asal ini justru membacakan hasil keputusan PBNU katanya mengatasnamakan. Apakah benar? Ini kalau memang benar seharusnya PBNU klarifikasi. Jangan mencoba untuk bikin narasi pembenaran diri gitu loh.